Bab 169, dia di sini. Setelah itu, tendangan Hawk langsung mendarat ke patung batu di sebelah pintu masuk hotel. Hawk hanya bisa berteriak kesakitan saat memukul patung singa itu. Ah! Aduh, sakit! Dia terlihat melompat-lompat kesakitan dan terlihat mirip monyet. Hal ini membuat kerumunan yang menonton menertawakannya. Dasar sampah! Kamu benar-benar sampah! Hawk berseru dan terlihat semakin bingung saat berjalan menuju mobilnya. Meskipun kakinya sakit, agar tidak mempermalukan dirinya lebih jauh, dia mengertakkan gigi dan berusaha untuk berjalan dengan normal. Tenanglah, Tuan Eason. Mungkin saja. Wanita itu gelagapan untuk waktu yang lama dan tidak bisa memberikan Hawk alasan yang masuk akal akan kejadian itu. Tidak mungkin! Aku menolak untuk percaya bahwa dia mampu. Pasti ada yang tidak beres. Seru Hawk sebelum meninju setirnya. Bukankah kamu bilang bahwa Sean selalu menjadi benalu bagi keluarga Perkins? Mungkinkah dia menipu orang dengan nama keluarga Perkins di luaran sana? Jawab wanita itu. Hawk mengernyit saat mendengarnya. Namun, setelah memikirkannya lagi, dia mengangguk dan berkata, itu mungkin? Apalagi yang bisa dikatakan Sean selain hubungannya dengan keluarga Perkins untuk meyakinkan manajer umum hotel itu agar memperlakukannya sesopan ini? Dia pasti menggunakan nama keluarga Perkins untuk kepentingan pribadinya. Ya, pasti begitu. Saat Hawk berbicara, dia tiba-tiba mengingat ketika Nyonya Perkins memberitahunya tentang bagaimana Sean mampu membeli mobil. Dia bahkan memberitahunya bahwa Sean mungkin menggunakan reputasi keluarga Perkins untuk mengajukan pinjaman. Hehe, tidak buruk, Sean. Bagiku, kamu tidak hanya hidup seperti parasit. Kamu juga menggunakan nama keluarga Perkins untuk kepentingan pribadimu. Dulu aku berpikir bahwa mereka tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk mengasingkannya dari keluarga mereka. Aku tidak menyangka dia melakukan hal seperti ini. Aku tidak percaya bahwa keluarga Perkins bersedia menerima kenyataan bahwa dia menggunakan reputasi keluarga mereka untuk mengajukan pinjaman dan keuntungan pribadinya. Aku perlu memberitahu Nyonya Perkins tentang hal ini. Hawk mencemoohkan dan menyalakan mobilnya. Aku mau kamu turun, kata Hawk kepada wanita itu sebelum dia pergi. Hah? Apa yang terjadi, Tuan Eason? Wanita itu tertegun mendengar permintaan Hawk. Lakukan saja apa yang kukatakan dan jangan membuang waktuku. Hawk mendorong pintu mobil, membukanya, dan menyuruh wanita itu pergi. Dia tidak bodoh. Dia masih belum mendapatkan Nora. Nyonya Perkins tidak akan suka jika dia melihatnya bersama wanita lain. Sementara itu, di Hotel Lakeside, Sean sekali lagi dibawa ke ruang tunggu VIP. Dengan lambaian tangan manajer umum, teh premium disajikan untuk Sean. Pada akhirnya, Barnabas masih menjadi pimpinan. Tidak akan ada yang berani menyinggung orang yang diperintahkan Barnabas untuk diurus dengan baik. Apa dia belum datang? Sean bertanya kepada sang manajer umum. Belum, tapi sebentar lagi dia datang. Tolong tunggu di sini, Tuan Lane. Aku akan memeriksa keluar. Setelah beberapa obrolan ringan, manajer umum itu pergi menunggu kedatangan pria misterius itu di pintu masuk hotel. Masalahnya, Sean tidak sepenting itu untuknya. Namun, dia menghormati pria misterius itu. Jadi, dengan wakil manajer umum, mereka menunggu kedatangan Theo di pintu masuk hotel. Sementara itu, Sean ditinggalkan berdua dengan manajer lobi hotel. Meski ingin ikut, dia tidak berani menyinggung Sean juga. Sementara itu, di pintu masuk hotel, sebuah mobil hitam yang tampak biasa-biasa saja tiba tak lama setelah Hawk pergi.
Rupanya, mobil itu tidak istimewa dan terlihat sangat biasa. Sangat biasa, sehingga siapapun yang mengemudikan mobil itu rela mencari tempat parkir lain ketika mobil yang berbeda merebut tempat parkir mobil mereka. Hei, apakah kamu berani merebut tempat parkir dariku? Kamu harus tahu diri dengan mengendarai mobil murahan seperti itu. Ejek seorang pemuda sembari menatap mobil hitam itu. Setelah mobil diparkir, terlihat seorang pemuda berjalan ke jok belakang dan membuka pintu. Theo turun dari mobil begitu pintu mengayun terbuka. Segera, baik manajer dan sekelompok petugas keamanan mengalihkan perhatian mereka ke Theo. "Oh Pak, akhirnya Anda sampai." Manajer umum itu gelagapan gugup sambil bergegas untuk menyambut Theo. Meskipun dia tidak tahu nama Theo, itu tidak menghentikannya untuk bersikap sangat sopan kepada Theo. Pemuda yang merebut tempat parkir darinya benar-benar terbelalak melihat pemandangan itu dan berseru, "Astaga! Siapa sebenarnya dia?" Pria itu tertegun cukup lama dan memutuskan untuk tidak turun dari mobil. Dia juga telah memutuskan untuk merendahkan posisi duduknya dan baru keluar setelah Theo pergi. Namun, Theo tidak mau repot-repot berurusan dengannya. "Apa dia sudah datang?" Theo bertanya dengan tenang. "Dia sudah datang dan saat ini dia sedang menunggu di ruang tunggu VIP." Jawab manajer umum dengan gugup sembari mengangguk panik. "Dia benar-benar berani. Aku dengar dia punya hubungan dengan orang-orang di pemerintahan. Kalau begitu, aku akan bertengkar dengan pemerintahan kota hari ini." Theo terdengar sangat tenang. Tidak ada yang penting baginya dan dia ingin memastikan siapapun yang dia temui nanti tunduk padanya. Dia percaya dengan dirinya sendiri. Bab 170, Takdir. Ben percaya setiap kata yang diucapkan Theo tadi. Meskipun dia tidak sekuat Sean, dia tetaplah seorang jenderal bintang 3. Sungguh aneh jika ada orang kuat di kota ini yang bisa menjadi ancaman bagi Theo. "Pak, mereka tidak hanya saling kenal. Tuan Zwaiten bahkan mengatakan kepada kami bahwa kami harus memperlakukannya dengan baik. Saya pikir pria itu sepertinya bos Tuan Zwaiten." Manajer umum itu menjelaskan setelah jeda sebentar. Namun, Theo sama sekali tidak terlihat terganggu dengan ucapan manajer umum itu. Bahkan jika itu benar, bahwa pria misterius itu ternyata adalah bos Barnabas, lalu apa yang bisa dilakukan orang itu? Jika Theo mengungkapkan statusnya, bahkan Direktur Williams harus tunduk padanya, apalagi orang lain. "Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu tidak ingin menyinggung salah satu dari kami, sehingga kamu ingin kami bertarung. Pemenangnya akan menyewa hotel ini pada tanggal 9. Jawab Theo sambil perlahan memasuki hotel. Manajer umum itu tersenyum canggung saat mendengarnya. "Tidak apa-apa. Aku tidak marah padamu. Aku tidak peduli dengan siapa aku bertemu hari ini. Hotel itu akan menjadi milikku pada tanggal 9. Theo terdengar sangat percaya diri saat dia melangkah maju, sementara kedua manajer itu mengangguk. Meskipun Theo terdengar sombong, kedua manajer itu tahu bahwa posisi Theo lebih dari cukup untuk mendukung ucapannya tadi. Itu karena bos mereka mengatakan bahwa mereka akan mati jika mereka menyinggung Theo. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Theo. Jika Sean keras kepala, mereka tahu bahwa Theo tidak akan segan-segan membunuhnya. "Pak, saya tahu Anda sangat kuat, tetapi pria yang akan Anda temui adalah pria cacat. Mohon berbaik hatilah." Manajer umum hotel itu memohon dengan gugup karena mereka bertanggung jawab untuk merawat hotel. Jika Theo membunuh Sean karena marah, mereka juga harus bertanggung jawab untuk itu. Mereka tahu bahwa Barnabas tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja jika itu terjadi. Seorang pria cacat.
Theo bergumam. Tiba-tiba, Theo berhenti dan terlihat terguncang dengan informasi ini. Keyakinannya memudar dan matanya terbelalak sekarang. Dia berpikir dalam hati. Bukankah Sean orang cacat? Setelah itu, Theo menatap Ben sekilas. Ternyata Ben juga bingung dengan informasi ini karena mereka bertanya-tanya apakah semuanya hanya kebetulan. Seorang pria cacat, katamu. Jadi, orang yang akan aku temui adalah orang cacat. Theo bertanya pada manajer umum setelah dia mengendalikan diri. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menenangkan dirinya, manajer umum itu dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Ini membuatnya bertanya-tanya mengapa seorang pria cacat bisa membuat Theo seperti ini. Ya, Tuan. Tuan Lane memang cacat dan menggunakan kursi roda. Aku tidak tahu mengapa orang cacat seperti dia menginginkan seluruh hotel hanya untuk dirinya sendiri. Jawab manajer umum itu. Theo lebih kaget dari sebelumnya saat mendengarnya. Tuan Lane yang duduk di kursi roda. Theo berpikir dalam hati. Theo benar-benar bodoh jika dia masih tidak tahu siapa yang dimaksud manajer umum itu. Dia tidak pernah menyangka Sean akan menjadi orang yang akan melawannya demi hotel. Takdir memang suka mempermainkan orang. Theo tahu kenapa Sean menginginkan hotel itu. Namun, kedua manajer tidak memiliki petunjuk apa yang ada dalam pikiran Theo saat ini. Apalagi mereka tidak akan pernah bisa menebak bahwa orang cacat seperti Sean akan memiliki hubungan dengan Theo. Tuan Theo, apakah kita masih akan bertemu dengannya? Ben bertanya dengan suara lembut. Tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan Theo ketika dia meninggalkan angkatan darat lebih baik dari Ben. Dia tahu bahwa meskipun Theo sangat berhati-hati, dia tidak dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan mengetahui tentang dirinya. Karena Sean masih dalam proses penyembuhan, dia sedang tidak dalam kondisi yang tepat untuk merebut kembali kekuatannya yang hilang. Maka dari itu, hal paling aman untuk dilakukan adalah tidak bertemu Sean sama sekali. Sehingga Theo langsung terbungkam begitu mendengar apa yang dikatakan sang manajer umum. Setelah beberapa lama berlalu, Theo perlahan melihat ke arah hotel. Dia merasa ragu dan bertanya-tanya apakah dia harus bertemu Sean atau tidak. Sisi rasionalnya menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Namun, bagaimana dia bisa tahan meninggalkan Sean setelah tahu bahwa Sean sedang menunggu di dalam? Paling tidak, dia harus melihat Sean dari kejauhan. Ini semua sudah ditakdirkan. Ayo kita pergi. Setelah bergelut dengan perasaannya untuk beberapa saat, dia melanjutkan melangkah maju. Baik, Pak. Ben mengangguk dan mengikuti di belakang. Namun, kedua manajer itu menyadari bahwa mereka berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Sementara itu, di ruang tunggu VIP, Sean ditinggalkan berdua dengan manajer lobi, tapi mereka tidak saling berbicara. Sebenarnya, manajer lobi sangat tidak senang dengan kejadian itu. Dia awalnya ingin ikut dengan manajer umum untuk menyapa Theo. Bahkan meskipun mereka tidak akan saling bicara, bisa berdiri di samping Theo akan menjadi kehormatan terbesar baginya. Namun, ia terpaksa tinggal bersama Sean, jadi ia kehilangan kesempatan untuk mendapat kehormatan itu. Karenanya, semakin manajer lobi memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Bab 171, Master Perang. Aku rasa kamu harus kembali ke rumah, Tuan Lane. Tidak ada gunanya mengadakan pertemuan ini. Manajer lobi menjelaskan setelah melirik Sean. Dilihat dari nada bicaranya, dia jelas tidak senang dengan seluruh urusan itu. Kenapa tidak ada gunanya? Sean berbalik dan melirik manajer lobi itu. Sebenarnya, itu karena hasil dari pertemuan ini sudah diputuskan. Anda tidak tahu betapa kuatnya pria yang akan Anda temui.
Saya sarankan agar Anda menyerah mencoba merebut apapun darinya. Semakin manajer lobi itu menjelaskan, Sean tampak semakin arogan padanya. Karena Barnabas baru berinteraksi dengan sang wakil manajer kemarin, manajer lobi itu tidak mengerti tentang hubungan Sean dengan Barnabas. Namun, apa yang akan dia lakukan jika dia tahu? Koneksi yang Sean miliki ini sama sekali tidak berguna dalam situasi ini. Itu karena keluarga Ethan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pria itu. Lantas kenapa jika Sean kenal Barnabas? Sebenarnya Barnabas bukan apa-apa tanpa koneksi dan teman-temannya. Tidak ada yang pernah mengambil apapun yang aku inginkan dariku sebelumnya. Sean tidak tersinggung dan membalas si manajer dengan nada tenang. Hei, Anda punya nyali. Namun, saya cukup yakin bahwa keyakinan yang Anda miliki sekarang akan segera hancur. Bahkan Tuan Ethan tidak bisa merebut hotel ini darinya. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda berbeda? Ejek manajer lobi itu. Dia tidak tahu mengapa manajer umum begitu sopan kepada Sean. Dia bertanya-tanya apakah sang manajer umum hanya sopan kepada Sean karena dia kaya, tetapi memangnya kenapa? Dia tahu sebagai manajer umum, dia terbiasa bertemu dengan orang kaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengerti bahwa uang bukan apa-apa bagi orang sekuat Theo. Satu kata pun dari Theo bisa menentukan nasib hotel mereka. Jadi apakah uang akan berguna dalam situasi seperti ini? Inilah sebabnya dia berpikir bahwa Sean sangat sombong. Selanjutnya, dia merasa bahwa dia membantu Theo dengan mengejek Sean karena Sean cukup berani untuk melawannya. Dia berasumsi bahwa Theo akan senang dengan tindakannya. Setelah mendengar ocehan manajer lobi itu, Sean memelototinya dan dengan tenang berkata, "Baiklah, lihat saja nanti." "Baiklah, kita tunggu saja." Manajer itu mencemooh. Sementara itu, di lorong, baik Theo maupun Ben perlahan-lahan diantar ke ruang tunggu VIP oleh kedua manajer tersebut. Sebenarnya, mereka merasa sangat bertentangan dan tidak yakin apakah mereka harus berbalik dan pergi. Namun, kaki mereka menolak untuk mendengarkan mereka. Terlepas dari itu, mereka tetap harus bertemu dengannya karena toh mereka sudah berada di sana. Melihat sebentar akan lebih dari cukup untuk menyenangkan Theo. Dengan demikian, Theo perlahan berbalik untuk melihat lobi melalui jendela kaca. Theo tercengang ketika melihat ke dalam. Dia memperhatikan bahwa Sean membelakangi jendela, tetapi Theo masih bisa mengenalinya. Theo terbelalak sementara rahangnya ternganga. Bahkan tenggorokannya semakin sesak. Tak lama kemudian, dia bisa merasakan tubuhnya gemetar. Siapapun pasti bisa tahu ada yang tidak beres dengan Theo. Namun, Ben adalah satu-satunya orang yang tahu persis kenapa Theo bersikap demikian. Theo terlihat menatap langsung ke arah Sean. Dia merasa sedih ketika melihat betapa kesepiannya Sean yang duduk di kursi rodanya sendirian. Sean pernah memerintah legiun ke dalam pertempuran dan memiliki reputasi tak terkalahkan. Namun, dia sekarang lumpuh dan terpaksa hidup sederhana di kota ini, sementara tidak ada satupun kawan yang berada di sisinya. Satu-satunya teman yang dia miliki hanyalah kursi rodanya. Karena itu, bagaimana mungkin ada orang yang tidak merasa iba kepadanya? Theo ada di sana untuk menyaksikan Sean di puncak kekuasaannya. Sehingga, tidak ada yang merasa lebih buruk darinya melihat Sean seperti ini. Dia merasa sangat tidak enak sehingga dia mengertakkan giginya sambil menempelkan tangannya ke dinding saat dia bernapas dengan berat. Awalnya, dia hanya berencana melirik Sean dari kejauhan sebelum meninggalkan hotel. Namun, dia tidak tega meninggalkannya setelah melihatnya seperti ini. Paling tidak, dia perlu memberitahu Sean bahwa rekan-rekannya masih di sana menunggu kepulangannya. "Kamu tidak perlu mengikutiku. Aku akan berbicara dengannya sendirian."
Theo menarik napas dalam-dalam sebelum memasuki ruangan sementara Ben menjaga pintu masuk, mencegah siapapun masuk. Setelah itu, Theo merilekskan dirinya sambil menatap tajam punggung Sean. Tolong pikirkan apa yang saya katakan, Tuan Lane. Meskipun Anda adalah orang cacat, Anda tidak harus menyerah pada hidup Anda dan sengaja mencari masalah. Dengar, jika Anda menyinggung orang itu, Anda bahkan mungkin tidak terikat pada kursi roda lagi besok karena Anda akan mati. Manajer lobi itu menggelengkan kepalanya ketika mengatakan itu pada Sean. Sepertinya dia menasihati Sean seolah-olah dia adalah seorang tua. Apalagi tatapan merendahkan terpancar dari matanya. Bab 172. Bagaimana kabarmu? Bisa tolong diam? Sean memelototi manajer lobi itu. Anda tidak berhak menyuruh saya diam. Apakah Anda tahu di mana Anda berada saat ini? Anda berada di Hotel Lakeside, Hotel Bintang 6. Saya adalah manajer di hotel ini dan saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Keduanya seperti tidak menyadari bahwa ada orang lain yang memasuki ruangan itu. Theo menunjukkan muka masam ketika mendengarnya. Katakan, apakah kamu berpikir bahwa aku dapat mencabut jabatanmu hanya dengan satu kata? Sean terdengar sangat tenang ketika mengatakan itu. Orang-orang seperti manajer itu tidak cukup mampu untuk membuat Sean marah. Hei, saya tidak percaya kepada Anda. Asal Anda tahu, manajer umum kami hanya sopan kepada Anda hanya karena kesopanan, tetapi Anda justru berpikiran bahwa Anda adalah orang penting. Manajer lobi itu tampak sangat tidak senang saat dia menyilangkan tangannya. Aku tidak tahu apakah dia penting atau tidak, tapi memangnya kamu pikir kamu siapa? Tiba-tiba, suara dingin Theo menggema di seluruh ruangan. Sean gemetar ketika mendengar suara itu. Namun, dia tidak berbalik. Setelah jeda sebentar, Sean menyeringai sambil berpikir dalam hati. Dia di sini. Teman seperjuanganku, Theo akhirnya datang. Mereka telah sering berjuang bersama satu sama lain di masa lalu. Ikatan yang mereka miliki sangat erat satu sama lain. Barulah setelah manajer lobi itu mendengar suara Theo, dia menyadari bahwa Theo sudah hampir mendekati mereka. Oh Tuan, Anda sudah sampai. Orang cacat ini sangat sombong hingga dia ingin merebut hotel ini dari Anda pada tanggal 9, jadi aku memutuskan untuk menyadarkannya demi Anda. Manajer lobi itu terlihat arogan saat mengatakannya. Dia mengerti betapa menakutkannya Theo. Karena itu, dia berusaha membuktikan nilainya kepada Theo. Namun, Theo sudah berdiri di sebelahnya ketika dia mengatakan itu. Theo dengan tenang bertanya, "Kamu menyadarkannya demi aku?" "Ya, benar. Pria lumpuh ini cukup sombong. Dia pikir dia bisa menyinggung siapa saja." Ejek manajer lobi itu sambil memelototi Sean. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Theo tiba-tiba menendangnya sambil berteriak. "Biar aku yang menyadarkanmu dulu." Setelah itu, Theo menamparnya selagi dia masih tertahan di udara. Suara tamparan tajam yang keras langsung memenuhi seluruh lobi. Tamparan itu mendarat begitu cepat dan tegas. Seketika, manajer lobi itu dibuat terbang melayang dengan tamparan itu. Dia terlempar sekitar 3 meter jauhnya sebelum terpelanting ke lantai dengan serangkaian dentuman keras. Ketika tubuhnya menabrak sebuah meja kaca, meja itu pun langsung pecah. Sontak, manajer itu berteriak kesakitan. Theo telah memihak Sean dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Keterampilan bertarungnya diasah melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Jangankan manajer lobi, bahkan sekelompok pria dewasa biasa saja tidak bisa mendekati Theo. "Memangnya kamu pikir kamu siapa?"
Berani-beraninya kamu ingin menyadarkan seseorang sesuai tempatnya. Theo mendekatinya dan dengan kejam menginjak tubuh manajer itu. Saat itu, dia memakai sepatu boot tempur baja yang sangat kokoh. Kekuatan injakan sepatunya yang sangat besar itu sanggup menghancurkan 3 tulang rusuknya dalam sekejap. Manajer itu berteriak kesakitan saat itu terjadi. Bawa dia pergi! Tutup pintu, tutup tirai, dan hancurkan semua kamera. Theo memerintahkan. Baik, Tuan. Ben menjawab sambil menyerbu ke dalam dan menyeret manajer itu pergi. Setelah itu, dia dengan sigap mengurus semuanya sesuai instruksi Theo sebelum kembali menjaga pintu. Dalam sekejap, suasana ruang tunggu hotel itu berubah menjadi sangat aman. Tidak akan ada yang bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam. Namun, Sean tetap saja diam sejak kedatangan Theo. Saat semuanya terungkap, Sean tersenyum seperti sedang bernostalgia. Setelah itu, Theo perlahan melangkah menghampiri Sean. Dia tak bisa lagi membendung emosinya yang terpendam. Theo adalah pria sejati. Dia tidak akan mengeluarkan suara bahkan setelah dia ditembak. Namun, kali ini dia berkaca-kaca dan tubuhnya menjadi gemetar tak terkendali. Dia menurunkan pandangannya ke arah kaki Sean saat dia mendekati Sean dan ini justru membuatnya semakin berkaca-kaca. Bagaimana kabarmu 2 tahun terakhir ini? Sean terkekeh sambil bertanya kepada Theo. Tenggorokan Theo semakin tercekat ketika mendengarnya sambil berlutut dengan suara berdebum keras. Dia berkata dengan suara gemetar. Jenderal, kaki Anda. Dia berada dalam kubangan air mata ketika kembali mendongak. Dia terisak. Aku minta maaf karena terlambat, Jenderal. Bangkitlah. Kamu perlu menjaga harga dirimu sebagai laki-laki, Theo. Kata Sean. Theo bangkit setelah menatap Sean beberapa detik. Dia berdiri tegak dan terlihat sangat percaya diri. Theo menyeka air matanya dan membungkuk pada Sean sambil berkata, Theo Jackson melapor untuk bertugas. Menunggu perintah, Jenderal.